Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Kita pujikan satu pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Sekali lagi, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami tenang, kami damai di dalam Engkau. Dalam Engkau penuh kelepasan, penuh penghiburan dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Maha besar Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa pada pagi hari Tuhan. Kami berkumpul Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan untuk menyembah, untuk memuji nama-Mu, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus mari pimpin kami ibadah pagi lawatan Tuhan ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah semua Tuhan kami yang ikuti ibadah ini Tuhan, semua merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir, Tuhan melawat kami. Tuhan menolong kami. Kami percaya Tuhan pagi lawatan Tuhan adalah
ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. 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 Amin. Hanya dekat Allah kita tenang. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Biarlah kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Shalom, kita akan dengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur buat ibadah pagi lawatan Tuhan di awal tahun 2021. Kami bersyukur pagi yang indah ini Engkau berikan kesempatan kami boleh berada, tetap ada bersama dengan Engkau, menikmati udara segar, kekuatan, penghiburan, anugerah Tuhan di hari yang baru. Kami siap untuk menerima lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, untuk tema tahun ini tidak tergoncangkan. Ya, mari kita lihat 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tetapi kita baca ayat 1-nya saja terlebih dahulu. Dikatakan demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya baca lagi, 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Banyak hamba-hamba Tuhan bicara bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Dan firman-Nya berkata di hari-hari yang terakhir ini akan datang masa yang sukar. Ya. Jadi ada masa yang sukar. Dalam bahasa Yunani-nya ditulis ya masa yang sukar itu kalepos. Yang artinya masa yang amat sukar. Masa di mana terjadi kesusahan besar. Ada yang bilang mengartikan seperti suatu keadaan yang chaos. Ya, chaos itu tidak lagi bisa dikontrol, dikendalikan oleh manusia. Saking sukarnya, saking susahnya, ya susahan besar, amat sukar, maka terjadi masa chaos. Tidak lagi bisa dikontrol, dikendalikan oleh manusia. Apa saja, misalnya ekonomi. Tidak bisa dikontrol, dikendalikan oleh manusia. Masalah politik, sosial, bahkan alam. Ya, alam ini ya terjadi banyak bencana, ya, gempa bumi baru-baru ini terjadi. Ada banjir di Kalimantan Selatan. Ya, semua masa-masa yang sukar ini nggak bisa dikendalikan oleh manusia, tidak bisa dikendalikan oleh ya siapapun juga, nggak bisa dikontrol oleh siapapun juga. Itulah masa-masa hari-hari terakhir, masa yang sukar. Kenapa terjadi chaos? Kenapa manusia tidak bisa mengontrolnya? Kenapa manusia tidak bisa mengendalikannya? Karena apa? Karena manusia fokusnya bukan kepada Allah. Ya, selama manusia tidak fokus kepada Allah, maka akan terjadi yang namanya kalepos. Masa-masa yang sukar. Masa-masa yang amat sukar. Ada terjadi kesusahan besar. Manusia tidak bisa mengontrolnya. Manusia tidak bisa mengendalikannya. Ya. Karena apa? Karena itu semua berasal dari manusia yang fokusnya manusia bukan kepada Allah tetapi kepada apa? Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua sampai yang kelima. Dikatakan begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, egois. Maka terjadi yang namanya chaos, gak bisa mengendalikan. Menjadi hamba uang, fokusnya bukan kepada Allah tapi kepada uang. Mereka akan membual, ya, banyak bohongnya dan menyombongkan diri, ya, sombong. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Udah berontak kepada orang tua, anak-anak tidak bisa berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ibadah. Setahun ini kita ibadah banyak di rumah. Entah kemana sekarang orang-orang yang tidak pernah saya jumpai selama setahun ini. Syukur-syukur kalau mereka beribadah. Kalau mereka tidak pernah beribadah, sudah nggak peduli dengan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, ya berlaga tahu, padahal nggak tahu apa-apa. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dikatakan secara lahiriah
mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Secara lahiriah dikatakan mereka menjalankan ibadah, tetapi mereka memungkiri ya hakikat dari ibadah tersebut. Ya. Mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Inilah kondisi-kondisi yang terjadi. Karena apa? Karena manusia fokusnya bukan kepada Allah, tetapi kepada hal-hal yang tadi disampaikan. Ya. Secara lahiriah mereka kelihatan ibadah, tapi mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Dianggap ibadah itu hal yang biasa, tidak mau berubah. Nah, kita bilang jauhilah mereka dengan tegas. Karena kalau tidak kita akan ikut-ikutan. Jadi di awal 2021 ini, ya di masa-masa yang sukar ini, saya ingin ajak jemaat Tuhan dimanapun kau berada, mari kita tetap fokus kepada Allah. Caranya bagaimana? 2 Timotius pasalnya, ya 2 Timotius tadi di dalam ayatnya yang ke-15, 2 Timotius 3, ya 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15. Dikatakan begini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi caranya untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini, hidup dalam firman Tuhan. Ya, pagi hari ini di hadapan saya ada Samuel, ada Hosea, ada Karen, ada Jojo. Ya, ini mereka orang-orang muda. Ya, orang-orang muda, orang-orang anak-anak remaja, orang-orang muda yang sejak kecil mereka ya dididik oleh firman Tuhan. Aktif dari masa sekolah minggu, tunas, remaja, pemuda. Sampai hari ini mereka tetap setia dan mendukung kegiatan pelayanan kita. Pagi hari ini 4 orang ini ada di hadapan saya. Mereka bisa berdiri apa? Karena mereka dididik oleh firman Tuhan. Nah, masa-masa yang sukar ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa menghadapi kalau kita hidup dalam firman Tuhan. Alkitab katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ya, bukan hanya kepada Samuel, Hosea, Karen, Jojo yang sudah sejak kecil mengenal kitab suci, tapi kita semua, Bapak Ibu dimanapun engkau berada, hidup dalam firman Tuhan menghadapi masa-masa yang sukar ini. Ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang kedua adalah hidup dalam firman tadi pertama. Yang kedua, ngalami perubahan. Ya. Kita ini belum sempurna, saya belum sempurna. Kita sedang berjalan menuju kesempurnaan. Di dalam perjalanan kita, di dalam menuju kesempurnaan, ada banyak hal yang Tuhan inginkan kita banyak berubah. Ada hal-hal yang di 2020 ya, yang belum berubah. Kita minta sama Tuhan di 2021 ini kita boleh mengalami perubahan. Jadi pagi hari ini, menghadapi masa-masa yang sukar ini, yang gak bisa dikendalikan oleh manusia, tidak dikontrol oleh manusia, mari kita tetap fokus kepada Allah. Caranya, hidup dalam firman Tuhan yang kedua. Yang pertama, yang kedua adalah alami perubahan. Karena firman Tuhan itu yang bisa mengubah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. 2021 penuh dengan kejutan berkat Tuhan. Sekalipun masa-masa yang sukar, kita tetap berdiri kokoh karena kita hidup dalam firman Tuhan dan kita mengalami perubahan. Kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan untuk firman-Mu di awal tahun 2021 ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita sedang berada di masa-masa yang sukar. Masa-masa di mana manusia tidak bisa mengendalikan, bisa mengontrolnya. Untuk itu, ya kita harus kembali kepada Tuhan. Hal-hal itu terjadi karena kita nggak fokus kepada Allah. Apabila kita fokus kepada Allah, kita akan mencintai firman Tuhan. Yang kedua, kita akan terus merubah hidup kita menuju yang lebih baik. Pengumuman untuk pekan ini, selain hari ini hari Selasa ibadah pagi lautan Tuhan, kita akan jumpa pada hari Kamis
pukul 7 malam dalam ibadah VIP. Ya, kita akan jumpa lagi dalam ibadah VIP. Lalu hari Minggu kita akan beribadah secara online. Kita akan dilayani oleh Bapak Rohani. Bapak Rohani kita akan melayani kita dalam ibadah Minggu 24 Januari pada pukul 9 pagi. Bapak Ibu yang membutuhkan paket sembako bisa menghubungi gembala-gembala Mesbah Keluarga atau melalui pelayanan jemaat Ibu Minda dan Ibu Yohana. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Tetap semangat. Kita akan jumpa pada hari Kamis dalam ibadah VIP dan hari Minggu dalam ibadah Raya Minggu pukul 9 pagi secara online. Bapak Rohani akan melayani. Lalu dalam bulan ini ada ibadah WBI, mungkin ada ibadah kaum bapak, atau mungkin ada ibadah gabungan remaja dan pemuda, tunas remaja. Mari kita nantikan, ya, setiap bidang komisi akan mempersiapkan ibadah-ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sekaligus kita akan deklarasikan firman Tuhan yang sudah kita boleh dengar pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru. Setiap kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan berkati. Anak-anak yang kuliah dan belajar secara online Tuhan berkati. Ada di antara kami yang harus bekerja dari rumah Tuhan berkati. Ada di antara kami harus keluar berjalan ke tempat pekerjaan karena tugas, panggilan, mungkin jatah giliran kami untuk shift untuk kami bekerja pada hari ini. Tuhan juga melindungi kami dimanapun kami berada. Kami menaikkan deklarasi kami di pagi hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kami membuang dan menolak semua karakter, sifat, dan kebiasaan yang mementingkan diri sendiri, yang egois, yang menjadi hamba uang, yang kedagingan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menuntun kami untuk kami dapat mengenal, mengerti, dan mendalami firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengajar kami, mendidik kami, menyingkapkan kesalahan kami, memperbaiki kesalahan kami, merubah kami, menyempurnakan kami, dan memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran. Oleh anugerah Tuhan, kami semakin diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, untuk melakukan yang benar dan yang mulia, sehingga kami tetap kuat dan menang menghadapi masa-masa yang sukar. Demi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru, kami buka pekan yang baru, kami buka minggu yang baru. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka kunci pelayanan kami, kunci pekerjaan kami, kunci pelayanan kami, kunci pendidikan anak-anak kami. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami untuk sepanjang hari ini dan untuk sepanjang pekan ini. Dan dalam nama Yesus kami menerima dengan iman. Bersama kita katakan amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kita tidak akan pernah tergoncangkan ketika kita tetap berjalan di dalam firman Tuhan. Haleluya.